Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait listrik arus bolak-balik. Nah, khusus di video kali ini kita tuh akan membahas tentang pengantar listrik arus bolak-balik. Oke, baik teman-teman. Jadi arus listrik, arus listrik itu dibedakan jadi dua ya. Jadi ada arus searah. Oke, jadi ada arus searah atau sering disebut arus DC. Itu arus searah. Ya, arus searah. Dan ada arus bolak-balik atau sering disebut arus AC. Oke, jadi AC itu alternating current, kalau DC itu direct current. Oke, jadi ini tuh arus bolak-balik. Oke. Nah, untuk sumber-sumber arusnya atau sumber tegangannya, nah kalau arus DC itu contoh sumbernya adalah baterai. Oke, jadi baterai itu menghasilkan arus DC ya. Nah, aki juga ya, aki. Nah, semuanya itu menghasilkan arus DC. Nah, kalau arus bolak-balik itu dia dihasilkan oleh generator. Oke, generator PLN. Oke, jadi listrik yang dari PLN itu adalah arus adalah contoh arus AC ya. Nah, kalau misalkan senter yang biasa kita gunakan, nah itu menerapkan arus DC ya, dimana kan sumber tegangannya itu adalah baterai gitu. Nah, kemudian kita ke alat ukur listrik. Jadi alat ukur. Nah, alat ukur listrik. Nah, kalian tuh kenal ampermeter. Ampermeter ini ampermeter itu kan alat ukur kuat arus listrik ya. Kemudian ada voltmeter. Nah, voltmeter. Nah, dan yang terakhir yang akan kita kenal di sini tuh ada yang dikenal dengan osiloskop. Ini mungkin osiloskop ini mungkin agak baru kalian dengar ya kalau kata osiloskop ya. Nah, osiloskop itu ya sering kalian lihat sih kalau misalkan kalian sering ke rumah sakit. Nah, yang tampil biasa di film-film yang menunjukkan detak jantung. Nah, layar yang untuk menunjukkan detak jantung itu namanya osiloskop ya. Nah, sekarang yang ampermeter dan voltmeter itu dia kalau nilai yang ditunjukkan oleh ampermeter dan voltmeter itu disebut nilai efektif. Oke, dia disebut nilai efektif. Nah, nilai efektif, sementara untuk osiloskop itu dia akan nunjukin nilai maksimum. Nilai maksimum. Oke, nah sekarang besaran-besaran yang akan kita temui di arus bolak-balik ini itu ada Imax, ada efektif. Jadi ada arus maksimum. Kenapa? Karena kan kalau arus bolak-balik itu dia arusnya tidak tetap, tegangannya tidak tetap. Jadi tegangannya itu berubah-berubah. Oke, jadi dari minus Vmax sampai dengan tegangan maksimumnya. Oke. Nah, jadi besaran-besarannya yang pertama itu ada arus maksimum. Oke, jadi yang pertama itu ada arus maksimum. Ini disimbolkan dengan Imax. Kemudian ada arus efektif. Ini disimbolkan dengan I efektif. Nah, hubungan antara Imax dengan I efektif itu ini ya. Jadi I efektif itu adalah I maksimum, oke, IM ya, dibagi sama akar 2 gitu. Nah, sekarang kalau ada lagi yang dikenal dengan arus rata-rata. Oke, arus rata-rata. Nah, ini tuh disimbolkan dengan I bar. Oke, I bar. Nah, I bar persamaannya, jadi arus rata-rata itu adalah 2 Imax, I maksimum dibagi Pi. Nah, sekarang selain arus, ada juga tegangan maksimum. Oke, tegangan maksimum.
maksimum itu simbolnya Vm. Oke, Vm. Nah, selanjutnya ada juga tegangan efektif. Tegangan efektif. Efektif itu persamaannya IF. Simbolnya V efektif. Nah, hubungan antara V efektif dengan tegangan maksimum itu sama dengan I efektif ya. Hubungannya itu adalah V efektif itu adalah V maksimum dibagi akar 2. Kemudian ada lagi besaran yang dikenal dengan tegangan rata-rata. Oke, tegangan rata-rata. Oke, tegangan rata-rata atau V bar. Oke, nah V bar itu persamaannya adalah 2V maksimum dibagi Pi. Oke. Nah, jadi kalau arus bolak-balik itu dia nilai tegangan dan nilai arusnya itu berubah setiap saat. Jadi tidak sama terus, tapi mengalami perubahan dari minus nilai maksimum sampai positif nilai maksimum. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan menjawab soal ini nih, contoh soal. Sebuah osiloskop diatur sehingga penguat vertikal 3 volt per cm dan waktu sapu horizontal 10 milisecond per cm. Ketika suatu sinyal diberikan pada masukan terminal tegangan osiloskop, terlihat tampilan pada layar seperti pada gambar. Tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, dan tegangan rata-rata, tegangan puncak ke puncak, dan frekuensi sinyal. Oke, jadi ini disajikan tampilan osiloskop. Jadi tampilan osiloskop macam ini ya. Oke, jadi ini lihat nih. Nah, arah vertikal itu adalah tegangan, dan arah horizontal itu adalah waktu. Jadi ini nih arah vertikal itu arah menunjukkan tegangan, dan arah vertikal itu arah vertikal itu menunjukkan tegangan, dan arah horizontal itu menunjukkan waktu ya. Oke, kakak tulis supaya tidak kalian lupa ya. Jadi yang vertikal itu nunjukin tegangan ya, tegangan, dan arah horizontal tuh nunjukin waktu ya, waktu. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa per sentimeter itu adalah 3 volt. Jadi ini per satu kotak ya. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya, kalau ada gambar gini ya, anggap saja yang satu kotak itu 1 cm. Jadi satu kotak itu sama dengan 3 volt. Oke. Kemudian satu kotak ini untuk arah vertikal. Untuk arah vertikal. Nah, kemudian untuk arah horizontalnya di sini dia bilang 10 milisecond per cm. Jadi kita bisa tulis satu kotak itu sama dengan 10 milisecond. Oke, ini tuh dalam arah horizontal ya. Oke, horizontal. Oke. Nah, sekarang kita ditanya tegangan maksimum dan tegangan efektif serta tegangan rata-ratanya berapa. Oke, jadi sekarang tegangan maksimumnya. Nah, kakak buat dulu sini supaya bisa lebih kentara. Bisa ya. Oke, macam ini supaya lebih terlihat. Oke. Nah, jadi yang ini kita kasih simbol V. Oke, dalam volt. Kemudian ini T dalam milisecond. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya macam ini ya. Puncaknya itu ini. Puncaknya itu berada satu kotak ya dari ini. Dari pusatnya, jadi puncaknya itu satu kotak. Berarti V maksimumnya itu adalah ya satu kotak. Oke, jadi VM-nya itu satu kotak. Jadi untuk jawab yang opsi bagian A, pertanyaan bagian A itu
I max-nya kan satu kotak tuh, jadi bisa ditulis ya, I maksimumnya itu sama dengan satu kotak. Nah, kalau gitu ini sama dengan 3 volt. Jadi I maksimumnya itu 3 volt. Kemudian kita cari jawab pertanyaan yang kedua yang menyatakan dalam tegangan efektif, yang menanyakan tegangan efektif. Maaf, bukan IMAX ya, tapi VMAX. Oke, kakak fokus dong. Oke, maafkan kakak yang tidak fokus ya. Oke, sekarang kita ke IMAX, V apa ya? V efektifnya ya. V efektif itu kan persamaannya adalah V maksimum dibagi akar 2. Nah, ini kita akan peroleh V maksimumnya kan 3 dibagi akar 2 ya, sisa kita rasionalkan ya, dikalikan akar 2 per akar 2. Maka diperoleh 3/2 akar 2 volt. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga, itu yang ditanya adalah V rata-rata, V bar. Nah, V rata-rata persamaannya adalah 2V maksimum dibagi pi. Berarti ini 2 dikali 3 dibagi pi. Maka diperoleh 6 per pi volt. Oke. Nah, kita ke bagian B. Oke. Kita ke bagian B ya.